Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya harap pagi hari ini kita semua fokus kita hanya buat Tuhan, amin. Yuk sejenak kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Biarlah hati kita, kehidupan kita sepenuhnya fokus kita hanya sama Tuhan pagi hari ini, amin. Biar minta hadirat Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Amin, Tuhan Yesus. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita naikkan penyembahan kita sama Tuhan pagi hari ini. Amin, Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukurmu hari ini. Naikkan penyembahanmu. Sebab Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Jesus, we worship you, Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, ini umatmu Bapa, ini umatmu Tuhan, hadir di sini. Kami rindu jamahanmu. Amin Jesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan Yesus. Kami menang atas masalah kami. Kami menang atas pergumulan kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Amin Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin Yesus. Amin ya Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sebab kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
lagi kita mau katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami mau menghampiri tahta-Mu Tuhan Yesus. Amin Yesus. Amin. Haleluya. Karunia-Mu kekuatan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan imanmu bahwa kau yakin Dia hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Katakan Kau besar. Kau besar. Kau besar. Ku yakin. Kita semua yang percaya Tuhan Yesus hadir di sini, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Amin Tuhan. Engkau melihat umat-umat-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Tanda kami berserah, tanda kami meyakini kuasa-Mu Tuhan Yesus. Amin. Yes Lord. Kemenangan terjadi di lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di katakan kesembuhan terjadi. Lagi katakan pemulihan terjadi di sini. Beri sorak-sorai yang terbaik. Naikkan penyembahan-Mu sedikit lagi. Naikkan penyembahan syukur-Mu sama Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami gak mau berhenti untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, yes. Oh Lord, oh praise the name. Yes, amen. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise, yes.
pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Ibu Lili untuk berdoa pembukaan. Oh Lord, oh Lord, our God. Oh Lord, Kami datang bawa pujian kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau Allah pencipta kami semua. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sebab besar kasih setia Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setiamu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini mata kami memandang kepada Engkau Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan ya Bapa. Ketika kami berkumpul menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami semua ya Allahku. Engkau memandang sampai ke dalam hati kami Tuhan. Ya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Siapapun kami yang datang di hadirat Tuhan pada saat ini akan menerima kemenangan daripada Tuhan. Sebab Engkau orang setia Tuhan. Engkau mengucapkan janji-Mu dan Engkau menepatinya. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Layak Engkau kami puja. Layak Engkau kami tinggikan Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus ambil alih ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya. Nama Tuhan sandaran hidup kami. Nama Yesus dipuji dan ditinggikan. Kami menghormati Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Pulihkan kami Tuhan. Balut setiap luka-luka dalam hati kami. Peluk setiap kami yang hadir Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Jemaat-Mu, semua pelayan-Mu, hamba-Mu. Urapi kami Tuhan. Kami sungguh percaya Roh Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, amin. Kita mau naikkan terus ucapan syukur kita sama Tuhan. Boleh kasih salam kiri kanan ya. Kasih senyuman-Mu yang terbaik buat kiri kananmu, amin. Sebab segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Saya melihat wajah-wajah tadi udah sukacita, sekarang lebih sukacita lagi. Amin. Boleh sama-sama sama saya suarakan haleluya. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku. Amin. Gak ada yang jaim-jaim ya. Kalau Tuhan Yesus jaim sama kita gimana coba? Amin. Bila roh Allah ada di dalamku. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari. Amin. Kami mau menari buat Engkau Tuhan. Bukan menari seperti daun menari. Sebentar. Kita di sini semua keluarga kan? Keluarga harus kompak, amin. Pas bilang, bukan menari, boleh gerakannya 2 ke kanan, 2 ke kiri boleh ya. Cuman begini aja kok, boleh? Amin, sepakat sama saya boleh ya? Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti 2 kiri 2 kanan ya. Amin. Seperti daun menari. Bukan menari. Bukan menari. Tarian ini buat Tuhan, amin. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Amin, haleluya. Amin. Amin, terima kasih Tuhan. Yang sudah lelah boleh duduk, yang belum kita mau dangdutan habis ini. Amin. Amin, haleluya. Mantap, syalalalala. Syalalalala, syalalalala, oh. Syalalalala, syalalalala, oh lagi syalalalala.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Syalalala. Tuhan berbuat suka-suka buat hidup kita. Amin. Silakan duduk semuanya. Amin Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau lihat hati kami Tuhan. Kami mau tetap tinggal tenang di dalam Engkau Yesus. Berkaryalah buat hidup kami melalui firman-Mu ya Bapak. Amin Yesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah
bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Jemaat Tuhan katakan, mengalir kuasa. Mari rasakan aliran kuasa Tuhan pagi hari ini. Sebab aliran Allah hadir di tempat ini. Amin Yesus. Amin Tuhan. Dia yang memulihkan hati. Amin Yesus. Amin Yesus. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hidup kami tenang dalam tangan-Mu ya Tuhan. Walaupun kami mengalami badai persoalan dalam kehidupan kami, hati kami akan tenang kalau Tuhan menyertai kami. Dan kami yakin Tuhan tak akan pernah tinggalkan kami. Sertai kami dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, pesan-Mu bagi setiap kami. Tuhan buka hati setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Setiap jemaat, setiap orang yang mendengarkan, Tuhan urapi, sehingga setiap kami boleh mengerti firman, boleh tumbuh dalam setiap hati kami, bertumbuh berbuah menjadi berkat bagi setiap kami dan bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Berbicara Tuhan, setiap kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan dapat ditampilkan. Bapak Ibu, senang sekali kembali minggu ketiga bulan Januari. Cepat ya Bapak Ibu, udah minggu ketiga. Saya boleh menyampaikan pesan Tuhan di mimbar ini bagi kita semua. Pesan ini penting untuk komunitas kita, untuk gereja kita, untuk oikos kita. Saya beri judul khotbah pada minggu pagi hari ini, buka mata. Buka mata, buka hati, buka tangan. Buka mata, buka tangan, buka hati, buka tangan. Bapak Ibu, kita pernah lihat ya foto seperti ini ya, gambar seperti ini di medsos, atau mungkin kita dalam perjalanan ketika ada kecelakaan, ada bencana, ada hal yang tidak dienakan. Ada orang-orang kayak gini, kita lihat foto yang sebelah kiri, sebelah kanan saya, ada kebakaran malah orang asik selfie. Dan dengan perasaan bahagia, mukanya juga happy.
Kemudian di sampingnya lagi tanah longsor di Sumatera, malah ikutan selfie. Ketika ada bencana, beberapa orang malah seolah-olah menikmati kejadian tersebut. Kita lihat lagi, ini kejadian Hercules jatuh. Hercules jatuh, pesawat jatuh, meninggal banyak sekali. Malah orang asik selfie dengan background bencana. Tuh, ada lagi. Ini tsunami kemarin di Anyer. Beberapa tahun yang lalu tsunami di Anyer. Malah kalau dari berita yang diturunkan, ini orang jauh-jauh datang, bukan orang sekitar, jauh-jauh berjam-jam datang ke lokasi kejadian. Di belakang ini tempat banyak mayat-mayat ditemukan. Gitu. Malah mereka asik selfie. Ini erupsi Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru, jauh-jauh mereka datang foto untuk mengabadikan dengan background kejadian di Semeru. Sampai kita lihat beberapa kali ketika ada bencana, di poskonya sampai ditulis gini, ini bukan wisata bencana. Sering ya Bapak Ibu kita lihat ya, sampai orang-orang di tempat kejadian yang menjadi korban dari bencana sampai harus menulis ini bukan wisata bencana. Dan ini bukan satu kali, ini berulang kali terjadi di tempat kita. Sampai media asing sampai menurunkan berita bahwa orang Indonesia tuh orang yang suka pamer bencana gitu. Pamer bencana. Mereka senang sekali posting foto, selfie di belakang bencana, kemudian mengeksposnya dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, di Alkitab kurang lebih ada kejadian yang hampir sama, agak-agak mirip dengan foto-foto yang kita lihat tadi. Ini cerita mengenai orang Samaria yang murah hati. Saya bacakan, kita sama-sama perhatikan, terutama di warna merah yang saya underline, kita coba kasih perhatian lebih. Lukas 10 ayat 30 sampai 37 saya bacakan buat kita semua, Bapak Ibu perhatikan. Jawab Yesus, jadi di atasnya ini ada cerita bahwa ahli Taurat tanya kepada Yesus, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahku, Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, sepenuh kekuatanmu, sepenuh jiwamu. Kemudian kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kemudian orang ahli Taurat itu belum puas, dia tanya lagi, siapakah sesamaku? Kemudian Yesus menjawab dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Kita perhatikan ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia turun ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan seorang imam, Bapak Ibu perhatikan, seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya Bapak Ibu perhatikan, dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu, cerita ini banyak, kita dapat menggali banyak pelajaran dari cerita ini. Salah satu yang mau saya gali buat kita semua pada pagi hari ini adalah bagaimana perilaku seorang imam dan seorang Lewi dibandingkan dengan perilaku seorang Samaria. Seorang imam, pemimpin agama. Pada waktu masa itu dalam komunitas orang Israel, dalam komunitas Yahudi, imam itu
posisi prestisius yang paling tinggi, pemimpin tertinggi mereka adalah seorang imam. Seorang imam harusnya menjadi teladan. Kemudian ada lagi seorang Lewi, seorang pelayan. Mungkin kalau sekarang imam itu pemimpin gereja, bisa uskup, bisa pendeta. Kemudian Lewi, para pengerja, pelayan gereja. Dan orang Lewi kita bisa, kalau saat ini orang umum kebanyakan, orang-orang umum kebanyakan. Bapak Ibu, dari cerita seorang imam dan Lewi kita bisa menarik karakter dari seorang imam dan Lewi yang dari pembacaan kita, bahwa mereka mempunyai sifat individualis gitu. Kalau kita merujuk dari Tempo menurunkan berita, sifat individualisme bisa dijauhi tetangga. Begini ciri-cirinya. Koran Tempo menulis ciri-ciri sifat individualisme, bersikap tidak peduli kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang terdekat. Kita bisa melihat tadi seorang imam dan seorang Lewi nggak peduli gitu. Dia nggak peduli. Bahkan kalau tadi kita perhatikan tulisannya warna merah, tiga-tiganya melihat. Alkitab nggak mencatat bahwa imam turun dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian orang yang sekarat dipukul ini ketutup batu atau ketutup rumah dan sebagainya. Enggak, tiga-tiganya melihat. Tetapi imam dan orang Lewi enggak peduli. Tidak ramah dan cenderung tidak suka menyapa. Sifat individualisme itu salah satunya menurut Kompas menurut Tempo tidak ramah dan cenderung tidak menyapa. Jadi dia melihat orang ya udah lewatin aja dari seberang jalan. Kemudian cenderung memiliki sikap negatif, keras kepala, suka memaksakan kehendak pribadi tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mungkin imam dan Lewi, mungkin dia berpikir, wah ini orang pura-pura mati nih. Mungkin nanti gua diterampok, nanti mungkin gua dipukulin, diambil dan sebagainya. Mereka mungkin berpikir negatif, kemudian juga tidak peduli, tidak mau empati. Nggak ada empati lagi ketika melihat orang lain kesusahan, melihat orang lain kesakitan. Imam dan Lewi dalam cerita Lukas tadi itu nggak punya empati lagi. Suka merendahkan status orang lain, tidak menjaga perasaan orang lain, dan tidak suka dengan keterlibatan orang lain. Kalau kita lihat dalam Alkitab, cerita mengenai ahli Taurat, imam, dan orang Lewi banyak diceritakan mereka suka merendahkan status orang lain, melihat orang lain rendah statusnya dan sebagainya. Bapak Ibu, sifat individualisme aja kalau diturun berita yang kita baca, kalau kita lihat di berita-berita, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan bahkan sifat individualis pemuda hambat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu, sifat dari imam dan orang Lewi pada masa sekarang masih sangat berdampak negatif. Kalau kita lihat, Detik menulis anak pidanakan orang tua, tanda masyarakat RI makin individualis. Sifat individualis bukan hanya tadi berita yang kita lihat dijauhi tetangga, lebih dari itu bisa membuat hubungan keluarga sampai anak, kalau dari berita yang kita lihat, anak mempidanakan orang tua gitu. Hubungan antara keluarga berantakan. Nggak ada rasa memiliki, nggak ada rasa sayang, nggak ada memiliki kasih lagi, sampai anak mempidanakan orang tua. Bahkan yang lebih parah Bapak Ibu, gaya hidup makin individualis, tidak ada yang mengetahui mahasiswi Bandung meninggal di kamar kos. Saking individualisnya, nggak mau diganggu, maunya hidup sendiri, nggak mau peduli, egois. Tragisnya mahasiswi di Bandung sampai meninggal aja nggak ada yang tahu di kamar kos. Karena nggak mau peduli dengan kanan kiri, nggak mau peduli, nggak mau menyapa. Pokoknya gua nggak ganggu orang lain cukup. Gua nggak mau terlibat apa-apa, gua nggak nyusahin orang lain cukup. Ini jangankan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dalam sepak bola aja, kalau pemainnya egois,
yang individualis nggak bagus. Coba kita lihat nih. Tolong bisa di play. Suaranya boleh? Gol. Keegoisan Talisca yang tak mau mengumpan Ronaldo, ia pun melakukan syuting, tapi malah gagal mencetak gol. Keegoisan Bro ini sangat tinggi, dia tidak mau mengumpan rekannya dan malah gagal mencetak gol. Sekali lagi coba dari awal. Ketika bermain bola dengan egois, seperti Anthony yang tak mau mengumpan rekannya dan malah gagal mencetak gol. Keegoisan Talisca yang tak mau mengumpan Ronaldo, ia pun melakukan syuting, tapi malah gagal mencetak gol. Keegoisan Bro ini sangat tinggi, dia tidak mau mengumpan rekannya dan malah gagal mencetak gol. Bapak Ibu, dalam sepak bola, kalau semua pemain bintang pun dalam satu tim, kalau isinya semua pemain bintang, tetapi semuanya egois, sehebat apapun orangnya, sehebat apapun isi timnya, tim itu nggak akan berkembang, tim itu nggak akan maju. Bahkan kalau tim itu diisi semua pemain bintang pun, mereka akan kalah kalau lawannya bisa bermain dengan baik, bisa kerja sama tim walaupun diisi dengan orang-orang biasa. Bapak Ibu, panggilan Kristen, panggilan kita sebagai orang Kristen, nggak ada kita disuruh panggilan kita hidup sebagai individualis, hidup egois. Panggilan Kristen nggak seperti itu, nggak disuruh kita panggilan Kristen pergi ke atas gunung, bertapa, menjadi orang kudus, menjadi orang suci. Enggak, panggilan orang Kristen hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama. Ayatnya saya tulis kecil-kecil karena banyak sekali. Kalau kita lihat dari perjanjian baru aja, panggilan orang Kristen, kita nggak dipanggil untuk menyendiri. Kita nggak dipanggil untuk hidup seorang diri. Kita nggak dipanggil untuk maju sendiri, kuat sendiri. Enggak, panggilan Kristen adalah hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama. Matius 5 ayat 16 tulis begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Enggak ditulis, demikian hendaklah terangmu, kamu sendiri yang tahu, supaya orang memuliakan Bapamu di surga. Enggak juga ditulis, hendaklah terangmu bercahaya dan engkau sembunyikan, supaya orang lain enggak merasa engkau sombong. Enggak. Ditulis, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, gereja adalah keluarga Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menjalani kehidupan Kristen sendiri. Tetapi dalam komunitas dengan orang lain, isolasi menghambat pertumbuhan rohani. Saya kutip dari Rick Warren, pemimpin gereja, merintis gereja dari 1980 di California, sekarang jemaatnya lebih dari 40.000. Bukunya yang terkenal saya rasa banyak yang sudah baca, Purpose Driven Life, diterjemahkan dalam 70 bahasa, terjual 50 juta kopi. Bukunya yang saya suka, Purpose Driven Church. Bagus sekali, dia menjelaskan bagaimana dia memulai gerejanya yang jumlahnya di bawah 10 orang pada tahun 1980, sekarang berkembang sampai 40.000 orang lebih. Sekali ibadah mereka 30.000 di California, salah satu gereja terbesar di Amerika. Tentu pengalamannya banyak sekali. Salah satu yang saya kutip ini, isolasi menghambat pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, kalau kita mau gereja kita bertumbuh, kalau kita mau gereja kita berkembang, kalau kita mau komunitas kita ini makin hari makin kuat, jangan ada sifat individualis, jangan ada sifat egois. Sehebat apapun kita, sehebat apapun orang-orang di dalam gereja, di dalam komunitas, kalau semua egois, semua individualis, nggak akan maju. Seperti video pemain bola tadi, udah pasti gol kan tadi, udah pasti gol.
asal dibagi aja tadi. Tadi kalau yang suka nonton bola udah tahu tuh, itu pasti gol. 99,9% pasti gol. Udah nggak ada melawan, posisi kiper udah jelek, pasti gol. Tetapi bisa nggak gol. Terus pemain bola tadi bukan pemain kampung loh Bapak Ibu. Bukan pemain kampung, bukan tarkam. Bukan, ini pemain liga utama. Yang merem aja udah bisa gol biasanya. Tapi karena ada sifat egois, sifat individualis, yang harusnya terjadi gol, mereka mengalami kemenangan, kemenangan itu lenyap. Begitu juga dengan komunitas kita. Kalau diisi dengan orang-orang yang punya sifat individualis, semuanya egois, sehebat apapun orang-orang di dalam gereja kita, sehebat apapun orang-orang di komunitas kita, kalau nggak kerjasama, kita nggak bisa meraih kemenangan. Kita nggak bisa meraih pertumbuhan. Lalu apa? Gaya hidup keluarga Oikos untuk komunitas sehat dan bertumbuh. Bapak Ibu, tadi kita ngelihat imam dan orang Lewi. Sekarang kita mau melihat gaya hidup keluarga Oikos. Ini yang menjadi panduan kita, menjadi role play gereja kita, gaya hidup keluarga Oikos untuk komunitas yang sehat dan bertumbuh. Yang pertama, buka mata. Komunitas kita jangan mau tutup mata gitu. Gue gak mau peduli kanan kiri, pokoknya gue datang kebaktian, saya datang kebaktian, saya duduk dengan manis, WL suruh angkat tangan, saya angkat tangan, pendeta suruh amin, saya amin, cukup pulang selesai. Bapak Ibu, komunitas kita, keluarga Oikos gak seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat setiap ulang tahun gereja kan saya suka bacain tuh 10 komitmen bersama kita. Ada yang kemarin ulang tahun kepanjangan Pak, kepanjangan sampai kita nguap-nguap. Bapak Ibu, kita bacakan itu supaya kita semua ingat kembali bagaimana gereja ini pertama kita sepakati kita mau bergereja bersama-sama. Bapak Ibu yang belum baca bisa baca. Gereja ini bangun atas dasar keluarga rohani. Keluarga rohani. Kita nggak membeda-bedakan suku, ras, kita nggak beda-bedakan. Status sosial, mungkin ada yang pekerja, ada yang pengusaha, ada yang mahasiswa, kita nggak beda-bedakan. Semua sama Bapak Ibu. Jadi gereja ini, kita mau punya gaya bergereja, gaya keluarga Oikos. Yang pertama, kita buka mata kita, mata yang terbuka. Datang ke gereja nggak tutup mata. Saya sendiri. Mata yang bisa melihat kebutuhan sekitar. Kita lihat dalam Lukas 10 ayat 31-32 tadi, saya nggak balik lagi, ini yang ayat-ayat yang saya sampaikan tadi di warna merah saya garis bawahi. Semua ngelihat, orang imam ngelihat orang yang udah hampir mati, setengah mati itu, orang Lewi ngelihat. Orang Samaria juga ngelihat. Tetapi orang imam dan orang Lewi mungkin terlalu sibuk. Gue udah harus pelayanan. Orang imam, harus memimpin ibadah. Orang Lewi, harus ada jadwal pelayanan. Sampai lupa gitu. Kadang Bapak Ibu, kita tuh terlalu sibuk sampai kita nggak peduli gitu dengan sekitar kita. Kita terlalu sibuk. Sibuk dengan kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita bahkan. Sampai kita nggak peduli dengan orang-orang sekitar kita. Banyak yang melewatkan kesempatan menolong karena sibuk, apatis, nggak mau peduli. Pokoknya saya baik, cukup. Kita kehilangan kesempatan untuk menolong orang lain kalau kita memiliki sifat seperti itu. Hidup tidak selalu tentang diri sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, hidup tuh nggak selalu tentang diri sendiri.
Hidup itu nggak selalu kan. Kita sepanjang hari ngelihat cermin, oh rambut saya udah mulai ada putihnya, semir lagi. Kemana-mana selalu tentang diri sendiri. Kesini tentang diri sendiri, wah kayaknya rambut harus dipotong lagi. Besok, wah kayaknya alisnya kurang bagus. Oh rambutnya kayak perlu dicat warna kuning. Wah kayaknya kegemukan. Bapak Ibu, hidup tuh nggak sekedar setiap hari kita harus bercermin gitu. Hidup itu nggak selalu tentang diri sendiri. Natal tentang diri sendiri. Besok Imlek tentang diri sendiri. Setiap hari tentang diri sendiri. Hidup itu lebih luas gitu. Lebih luas. Nggak ada kan yang orang setiap hari ngaca terus. Kemana-mana bawa kaca, kemana-mana bawa kaca. Hidup tuh nggak selalu tentang di kita doang. Dunia ini terlalu besar. Dunia ini terlalu luas. Nggak harus kita bawa cermin kemana-mana. Bercermin itu penting gitu untuk kita mengkoreksi. Tapi nggak selalu hidup kita selalu melihat cermin. Buka mata, lihat kebutuhan orang lain, lihat kebutuhan sekitar kita. Orang di kanan kiri kita. Jangan sampai kita 2 tahun kita bergereja, orang di sebelah kita kesulitan, kelaparan, kesakitan, kita nggak tahu. Saya punya pengalaman yang benar-benar buat saya malu, buat saya benar kemudian refleksi di pelayanan kita sekarang jangan sampai terjadi lagi. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5-6 tahun lalu pas pandemi gitu, di tempat di tanah Mesir dulu. Di tanah Mesir kita kemarin itu, ada jemaat dioperasi, sakit, 3 bulan gak ke gereja. Gak tahu loh. Nggak tahu loh, kita nggak tahu loh, tiba-tiba pas saya ngobrol, Bapak dioperasi, Bapak masuk rumah sakit, iya saya udah 3 bulan nggak ke gereja, nggak ada yang tahu. Malunya minta ampun Bapak Ibu, malunya minta ampun. Dan saya langsung berjanji dalam hati saya nggak boleh ada kejadian kayak gitu lagi. Munafik kita. Kalau bilang kita mengasihi orang sekitar kita, sampai 3 bulan ke gereja nggak ketahuan. Gerejanya jumlahnya bukan 20.000, bukan 10.000, bukan 2.000 Bapak Ibu. 100-an aja, 100 aja masa kayak gitu. Gimana Tuhan percayakan jiwa-jiwa baru. Gimana Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru. Kalau jiwa-jiwa yang ada tidak kita layani dengan baik. Ngomong-ngomong terima kasih nih, ini souvenir dari panitia Natal kemarin. Panitia Natal kasih souvenir kepada penatua-penatua. Waktu saya terima souvenir, ngomong-ngomong nih ya, waktu saya dikasih souvenir pulang saya lihat, ini panitia Natal kasih souvenirnya dalam banget artinya gitu. Dikasih cermin, wah ini kayaknya mereka pemikirannya dalam banget atau ada luka sama penatua, dikasih hadiah, dikasih souvenir cermin, suruh penatuanya sering-sering ngaca gitu, sering-sering ngaca. Saya nggak tahu sampai minggu lalu Bu Lis ngomong, Kin kamu udah lihat belum hadiah itu? Terus Yanti juga ngomong sama saya, hadiah cermin itu udah dilihat belum? Udah lihat, itu kan cermin. Katanya bukan cuma cermin, dalamnya tuh ada gambar gitu. Gitu. Baru saya souvenirnya itu bukan disuruh ngaca terus gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu, lanjut. Yang kedua Bapak Ibu, gaya hidup oikos. Gaya hidup oikos tadi, yang pertama mata yang terbuka ya. Bapak Ibu, ini menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup komunitas kita, gereja kita. Mata kita terbuka untuk sekitar, peduli dengan sekitar. Yang kedua,
Buka hati yang tergerak. Hati yang tergerak. Lukas 10 ayat 33, hati yang tergerak. Semua ngelihat, imam melihat, Lewi melihat, orang Samaria melihat. Orang Samaria melihat. Tapi yang tergerak cuma satu, orang Samaria. Bapak Ibu, mungkin kita melihat kebutuhan orang lain. Mungkin kita tahu kebutuhan orang lain. Tapi kalau hati kita nggak tergerak, berhenti juga, stop juga seperti imam. Malah kita jalan pergi jauh-jauh, wih ini orang susah butuh pertolongan. Pergi jauh-jauh biar dia nggak minta pertolongan. Miliki hati yang tergerak. Kolose 3 ayat 12-13 saya sarikan ngomongnya kayak gini. Kasih Kristus adalah kasih yang tergerak oleh belas kasihan, bukan penghakiman. Seringkali Bapak Ibu, kita hatinya bukan tergerak oleh belas kasihan. Tapi kita nggak menghakimi malah. Melihat orang yang membutuhkan, kita bukannya punya belas kasihan. Emang dia sih orangnya kayak gitu. Emang orangnya kayak gitu. Salah dia sendiri. Mungkin nih orang banyak dosanya. Mungkin hidupnya nggak benar. Melihat orang susah. Bukannya kita punya belas kasihan menolong, malah munculnya penghakiman. Miliki motivasi yang benar, motivasi yang penuh kasih Bapak Ibu, bukan motivasi yang lain. Ketika kita menolong, ketika kita peduli, hati kita tergerak, bukan karena motivasi yang lain, supaya saya dikenal, supaya saya dianggap rohani. Yang pertama tadi, mata yang terbuka, yang kedua hati yang tergerak. Apa yang kita lakukan harus digerakkan dengan kasih. Hatinya yang bergerak. Harus mulai dari hati. Kenapa? Kalau nggak mulai dari hati, kita akan melakukannya dengan terpaksa Bapak Ibu. Terpaksa, nggak enak sama Pak Joko, nggak enak sama Pak Cecing, nggak enak dengan Pak Kinoto. Kalau saya nggak melakukan ini, nggak melakukan itu. Enggak Bapak Ibu, jangan melakukan sesuatu karena nggak enak. Percaya deh, jangan melakukan sesuatu karena nggak enak. Jangan melakukan menolong, bantu gereja, membangun gereja, kita berjalan sama-sama di gereja ini karena nggak enak. Jangan Bapak Ibu, lakukan karena kasih, lakukan karena punya belas kasihan, bukan karena terpaksa. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam Lukas 10 ayat 34-35, orang Samaria itu bukan cuma melihat, bukan cuma hatinya tergerak, tetapi dia bergerak, bertindak. Bertindak, ada tindakan nyata. Jadi yang ketiga, tangan yang bertindak. Bukti kasih ada tindakan, bukan kata-kata semata. Bayangkan kalau orang Samaria tadi datang ke ngeliat, kemudian dia peduli, kemudian dia hatinya penuh belas kasihan, kemudian stop di sana. Oh ya udah, nggak apa-apa, saya lewatin. Mungkin nanti ada orang lain lagi yang lihat. Nggak akan ada cerita itu. Bapak Ibu, kasih itu harus dibuktikan dengan tindakan. Seperti orang Samaria tadi, dia melakukan. Bertindak itu memerlukan waktu, ngabisin waktu. Orang Samaria yang lewat itu bukan orang yang lagi nongkrong, enggak. Lagi dalam perjalanan, mungkin dia mau ketemu orang, mungkin dia punya deal bisnis, mungkin juga dia mau beribadah. Tapi dia mengambil tindakan, dia rawat, dia olesi minyak, butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh tenaga. Orang yang sakit setengah mati itu dinaikkan ke keledainya, dianya jalan. Kan butuh tenaga. Kalau dengan nolong kan enak dia, duduk di atas keledai, dia jalan ke tempat tujuannya. Ini dia harus mengeluarkan tenaga, jalan. Yang sebelumnya naik ke keledai, orang sakit dia ditaruh di atas keledai. Kemudian diinapkan, keluarkan uang.
Bertindak itu kadang seperti itu Bapak Ibu, butuh waktu, kita butuh keluar waktu. Kita kadang butuh keluar tenaga. Kadang kita juga butuh keluar uang kita. Tapi itu jangan sampai menghalangi kita untuk bertindak. Tuhan gak menuntut kita lebih dari apa yang kita punya. Tuhan gak pernah menuntut kita lebih dari yang kita bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar nggak gereja kita nggak pernah menggunakan istilah janji iman. Ya, ada beberapa yang kasih masukan. Kalau kita butuh apa-apa, janji iman Pak dari mimbar. Janji iman, siapa yang mau dukung, misalnya contoh kita mau menambah jumlah kursi ibadah kita Bapak Ibu. Karena beberapa minggu sudah nggak muat, kemudian kita masukin kursi-kursi plastik kayaknya nggak nyaman buat yang beribadah, mengganggu yang beribadah. Kita sedang menambah jumlah kursi, Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, tempat makan kita sudah pisahkan, kita udah bongkar supaya depan kita bisa jadikan tempat ibadah, minimum mungkin bisa 50 kursi lagi kita tambah di depan. Beberapa kegiatan kita yang butuh biaya, ada beberapa yang kasih masukan, Pak Kin, kasih janji iman aja, tantang jemaat, mau kasih berapa. Tapi kita nggak mau tantang janji iman dari mimbar. Kenapa? Pengalaman-pengalaman yang udah ada gitu, saya dengar pengalaman. Kadang beberapa yang janji iman tuh karena nggak enak hati. Gak enak hati, apalagi tentang dari mimbar. Angkat, siapa yang mau 5 juta? Saya 10 juta. Si ini 5 juta, 3 juta, 1 juta dan sebagainya. Bapak Ibu, memberi itu kan bukan setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang memberi 10 juta, duit dia miliaran, triliunan itu kecil gitu. Tapi ada yang mungkin memberi 10 ribu, 50 ribu yang memang adanya seperti itu gitu. Jadi kalau orang mau memberi, buat kita, buat kami gitu, kalau mau memberi, gak perlu ditantang-tantang. Tuhan akan gerakan, dia akan tergerak, dia akan memberi. Gak perlu ditantang-tantang. Kadang kalau ditantang di mimbar gak enak. Bapak Ibu siapa yang mau janji iman mau memberi, terus semua diem gitu, semua diem. Dalam hati kan, kasihan pendetanya, kasihan, udah gua deh gitu. Kan gak enak. Lebih baik silakan Bapak Ibu mau memberi. Gak usah ditantang-tantang gitu. Kalau matanya terbuka, hatinya tergerak, tangannya pasti bertindak. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk membantu. Kasih adalah tindakan sederhana yang dilakukan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, komunitas kita seperti yang tadi saya sampaikan, gak usah menunggu Bapak Ibu sempurna. Baru kita jalankan. Mata kita peduli dengan sekitar kita, hati kita tergerak, tangan kita bertindak, gak perlu nunggu sempurna. Saya belum sempurna, kerjaan juga masih Senin Kamis. Saya gak sempurna, anak-anak masih berantem. Gak perlu menunggu sempurna untuk menjadi berkat kanan kiri kita. Gak perlu menunggu sempurna, semuanya sempurna. Karena kenapa Bapak Ibu? Nggak akan ada yang sempurna. Nggak akan ada yang sempurna. Kasih adalah kata kerja. Itu tidak cukup hanya dirasakan, itu harus dilakukan. Kasih itu kata kerja, nggak cukup dikatakan. Harus dilakukan. Yang terakhir nih, gaya hidup keluarga Oikos kita. Mata yang terbuka, hati yang tergerak, tangan yang bertindak. Jadi keluarga Oikos kita nggak ada yang nggak saling kenal, nggak ada yang nggak peduli. Apalagi sudah di dalam Oikos Group,
ada Oikos hari ini kita akan berdoa untuk ketua Oikos grup yang baru, ada ketua Oikos grup baru. Sesudah ini nanti kita akan doakan sama-sama. Dalam Oikos ini harus menjadi gaya hidup. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Memberkati setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan pesan firman Tuhan bagi kami semua. Biar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, bertumbuh dalam hati kami, berbuah bagi orang sekitar. Banyak orang sekitar kami yang membutuhkan kasih Tuhan, buat kami bisa melihat ya Tuhan. Buat kami, hati kami tergerak, buat tangan kami tergerak, bertindak, untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami sepakat untuk beribadah bersama-sama di tempat ini menjadi keluarga Kristus yang bersaksi, pakai kasih, pakai kehidupan kami, kasih kami menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Kinoto. Semoga melalui firman Tuhan ini dapat membukakan hati kita masing-masing, supaya kita intinya lebih care ya, nggak terlalu individualis. Amin. Mari sama-sama kita mau menyiapkan persembahan kita. Saya undang Saudari Else untuk berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, yang apa yang firman yang telah disampaikan Pak Kinoto ya Tuhan, kiranya Tuhan menegur setiap hati kami, memiliki mata yang terbuka ya Tuhan, hati yang tergerak dan tangan yang bertindak ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah kami bisa terus berdampak di dalam keseharian kami Tuhan, dimanapun kami berada, teruslah menjadi terang ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, dan dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan, semakin dimuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan terbaik kami ya Tuhan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sedikit menginformasikan, untuk persembahan ada 2 kotak di depan bisa dibawa, dan di depan ada persembahan khusus untuk konsumsi. Bagi yang tergerak untuk memberi, boleh diletakkan di depan, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Amin. Persembahan silakan dibawa ke depan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami
pengumuman mungkin dari panitia retret. Shalom, terima kasih waktunya. Saya mewakili panitia retret mengingatkan kembali bahwa bulan April tanggal 18 sampai tanggal 20 kita akan mengadakan retret di puncak ya. Mungkin bisa ditampilkan. Ya. Untuk biayanya per orang itu 500.000 selama 2 hari. Diusahakan bulan Februari akhir diharapkan dananya sudah bisa terkumpul. Jadi masih ada kesempatan untuk kita menabung. Bapak Ibu boleh menghubungi ketua Komsel masing-masing atau ke Ibu Evi. Yang belum tergabung dalam Komsel bisa menghubungi sekretariat. Terima kasih. Puji Tuhan. Firman yang disampaikan Pak Kinoto tadi, seringkali kita melihat tapi tidak melihat. Terus apa lagi? Melihat, lagi apa sih? Ya tergerak hati lalu membuka tangan gitu kan. Tadi sudah disampaikan seringkali kita datang pergi, ada yang suka kita lupa gitu ya. Di depan sana itu bukan ada yang dirampok di pinggir jalan tadi, tapi ada kotak persembahan. Seringkali kita selama ini lupa gitu ya. Ya mulai sekarang yuk kita melihat bahwa sana ada kotak persembahan khusus untuk konsumsi minggu itu dari kita untuk kita. Jadi kita saling memberkati, ada di sana. Mungkin selama ini agak lupa gitu ya. Kita lihat, tergerak hatinya, berilah gitu. Oke. Untuk tahun 2025 ini ada di gereja kita ada para pengerja-pengerja yang baru yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi satu koordinator di dalam pelayanan kita di tempat ini. Untuk itu saya undang untuk maju ke depan. Yang pertama ada juga satu ketua sel, ada satu sel yang baru, yaitu satu oikos yang baru, yaitu namanya kemarin Komsel atau Oikos Serubim yang diketuai oleh Bapak Hartono dan Ibu Evi. Silakan masuk ke depan, silakan. Pak Hartono, Ibu Evi, di mana? Hah? Ayo maju bro. Piye toh? Ya. Jadi mulai bulan Februari Pak Hartono Ibu Evi ini pegang satu oikos namanya Oikos Serubim. Selain itu sekaligus khusus untuk Ibu Evi mulai tahun 2025 ini pegang menjadi koordinator WBI GBI Geraha Oikos. Lalu berikutnya Bapak Yudi menjadi koordinator ibadah raya. Mana Pak Yudi? Wah, di belakang saya. Lalu Bapak Johnson
menjadi koordinator untuk pemeliharaan dan pengadaan gedung ini. Silakan maju. Lalu Saudari Julia menjadi koordinator sekolah minggu GBI Graoikos. Satu lagi Diego Maradona. Diego siapa namanya? Diego aja. Hah? Oh iya, Diego, maju Diego. Iya. Diego ini menjadi koordinator, nantinya akan menjadi koordinator multimedia. Iya. Ya, untuk itu kita akan doakan bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita doakan saudara kita ini sebelum mereka menjalankan tugas-tugas supaya Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan kepada mereka. Bapak, di depan ini adalah orang-orang yang tersedia bagi Engkau Tuhan. Engkau mencari orang-orang yang mau, yang tersedia. Bagi orang-orang yang mau tersedia untuk mengerjakan apa yang kupercayakan, maka Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada mereka satu persatu. Engkau memberikan hikmat, marifat pada bagian-bagiannya sesuai bagian-bagiannya, sehingga Engkau sendiri yang memampukan anak-anak-Mu ini untuk mengerjakan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka Tuhan. Dengan satu tujuan Tuhan, bahwa kami tidak bisa, kami tidak mampu, kami mengadakan Engkau dan kami akan menyelesaikan semuanya, mengerjakan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak-Mu ini mengerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, setiap kekuatan, dengan setiap talenta yang Engkau berikan, dikembalikan sepenuhnya Tuhan. Semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapak, biar mulai hari ini kami utus mereka, kami tabiskan mereka di hadapan jemaat ini untuk menjalankan tugas yang Engkau percayakan kepada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat ya. Selamat Widya. Sebelum kita tutup ibadah kita, tadi boleh ditampilkan Jesslyn, boleh ditampilkan pengurus. Berdiri sebentar ya Bapak Ibu, nggak apa ya. Selain dari yang berdiri di depan, pengurus turun lagi, turun. Ini ketua-ketua Oikos, kemudian ini koordinator, paling atas ada koordinator PW kita Ibu Karina. Ini nggak dipanggil maju karena meneruskan dari tahun kemarin. Kemudian ada Bapak Putut untuk sound system, kemudian WOC, tadi Ibu Evi naik, tolong naik. Ada Saudari Julia, kemudian dekorasi Ibu Heni, kemudian konsumsi Ibu Rita, ibadah doa Ibu Sulis, Bapak Yudi ibadah umum, pemuda Ibu Esther, dan pemeliharaan gedung Bapak Johnson. Naik lagi, ada lagi? Oke, jadi secara lengkap kepengurusan 2025 kita seperti daftar yang tadi Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu, yang pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, kita berikan sambutan yang meriah. Bisa angkat tangannya. Ada Ibu Yuli ya, Ibu Yuli di samping. Berikan sambutan hangat ala Oikos Bapak Ibu. Ibu Yuli dari Parung Panjang, kemudian ada Bapak Asta. Ada Bapak Asta, ada Saudari Putri. Berikan sambutan hangat Bapak Ibu. Siapa namanya? Lilis, ya. Bapak Ibu yang pertama kali hadir dalam ibadah pada minggu hari ini, kami undang untuk beribadah bersama kami di minggu-minggu selanjutnya. Anggap rumah sendiri, bukan orang asing di tempat ini. Ya Bapak Ibu ya, kami senang
atas kehadiran Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang pertama kali hadir di tempat ini. Haleluya. Oke. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk sukacitamu. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami akan akhiri ibadah kami Tuhan, dan kami akan membawa berkat yang daripada Engkau Tuhan, terutama berkat firman-Mu, biarlah mulai kami hidupi Tuhan. Kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga setiap firman yang kami dengar Tuhan, akan kami hidupi oleh karena pertolongan Roh-Mu sendiri yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Sebelum kami tutup Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang baru hadir pertama kali untuk ibadah tempat ini, yaitu untuk Bapak Asta, untuk saudari Putri, untuk Ibu Lia, Yuli, untuk saudari Lilis Tuhan. Satu persatu Engkau mengetahui keadaan mereka Tuhan. Berkati mereka, berkati kesehatannya, yang bekerja berkati pekerjaannya, usahanya, yang kuliah, yang studi berkati studinya Tuhan. Yang terutama Tuhan, berikan hati yang cinta akan Engkau semakin hari semakin kuat ya Tuhan Yesus. Karena hanya cinta akan Engkau dan mengasihi Engkau saja Tuhan, yang akan memampukan setiap kami dapat menjalani tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya Tuhan, oleh karena pertolongan dan kemenangan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus terus menyala di dalam hati kita semua, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sesama, peduli kepada sesama, buka mata, buka hati, buka tangan. Dan kuasa Roh Kudus akan terus berikan kepekaan demi kepekaan, kemampuan demi kemampuan, untuk kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar berkat ini tercurah atas kita semua, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dan berkat ini dicurahkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.